Yesus kau menghilangkanku. Oh kiranglah, oh kiranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah.
kedamaianmu dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Karena pengorbananmu kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan ku seru, ku milikmu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. Shalom semua, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua jemaat Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam ibadah online kita pagi hari ini, terlebih dahulu kita siapkan diri kita untuk masuk bersama keluarga di dalam ibadah online kita pagi ini. Untuk itu saya akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa bersama. Segala pujian dan syukur ya Bapa di surga, kami angkatkan kembali kepadamu lewat penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Walaupun pada ketika ini kami dalam PKPB yang sedang dilaksanakan di seluruh negara. Dan kami sebagai umat-umat yang percaya dan setia kepadamu, sentiasa akan terus bersama Engkau dalam ibadah-ibadah yang kami langsungkan melalui online. Pada hari ini Bapa, kami akan masuk di dalam ibadah kami melalui online, dan untuk itu kami berdoa secara khususnya bagi semua peralatan yang kami pergunakan dalam ibadah online ini, agar berjalan dengan baik dan biar seluruh
jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini bersama keluarga, tidak ada halangan bahkan mengikutinya secara jelas. Dan kami berdoa juga kepada seluruh jemaat agar dapat mengambil waktu ini bersama keluarga di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah ini. Sekalipun kita berada di rumah masing-masing, tetapi kita dapat merasa bagaimana kehadiran Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing. Bapa di surga, secara khusus kami berdoa bagi virus Corona 19 yang melanda seluruh negara dan secara khususnya bagi negeri kami Sabah. Berkati semua petugas-petugas barisan hadapan kami, khususnya di Kementerian Kesehatan, bagi keselamatan, dan sebagainya. Biarlah Bapa di surga, Engkau berkati mereka dengan ketabahan, berkati mereka dengan keteguhan iman mereka, agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik, sesuai daripada kehendak pihak atasan mereka untuk menyelamatkan seluruh rakyat di negara Malaysia maupun di negeri kami Sabah. Begitu juga Bapa, kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin di dalam negara kami Malaysia maupun negeri kami Sabah. Biarlah Bapa di surga memberi mereka hikmat, kebijaksanaan, bagaimana menangani penularan virus corona ini, supaya rakyat bebas melaksanakan kehidupan harian, bebas mencari rezeki dan melaksanakan tugas masing-masing. Kami tahu tanpa adanya kelicinan maupun kelancaran tugas-tugas di dalam negara maupun negeri kami Sabah sudah tentunya membawa impak yang begitu besar dalam ekonomi maupun kehidupan harian seluruh rakyat. Dan kami mohon Tuhan, biar Engkau terus menyertai, memberi kebijaksanaan, memberi hikmat kepada kepimpinan, supaya semua ini dapat ditangani dengan baik, agar rakyat akan kembali hidup normal sesuai daripada berkat yang Engkau curahkan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi seluruh kepimpinan pusat ISIB agar turut serta dalam segala usaha-usaha bagaimana memutuskan rantaian virus corona ini melalui doa-doa maupun pengurusan sidang-sidang di seluruh negeri Sabah maupun negara kami Malaysia. Kami mohon Tuhan biar penyertaan-Mu dalam tempo PKP yang telah diwartakan oleh negara ataupun kerajaan, biar semuanya berjalan dengan baik dan seluruh rakyat dapat mematuhinya, supaya rantaian virus ini dapat diputuskan. Terima kasih Bapa di surga, berkati perjalanan ibadah online kami. Kami mohon Tuhan Engkau menyertai semua yang terlibat dalam pelayanan online ini maupun alat-alat yang dipergunakan. Biarlah semuanya berfungsi dengan baik dan ibadah online ini berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ibadah kami pagi ini kami buka. Hanya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami mohon semua ini. Haleluya. Amin. Shalom untuk kita semua, Tuhan memberkati dimanapun kita berada. Kita penuh dengan cabaran, kita penuh dengan ketakutan. Namun karena tidak ada terbatasnya kuasa Tuhan, Dia selalu memelihara kita. Kita naikkan pujian ini, tak terbatas kuasa-Mu.
Sekali lagi kita katakan, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tuhan penuhi kebutuhanku menurut kekayaan-Nya. Tuhan cukupi keperluanku menurut kemuliaan-Nya. Tuhan penuhi kebutuhanku menurut kekayaan-Nya. Keperluanku menurut kemuliaan-Nya. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. saat ini saya ingin mengajak kita untuk meninggikan namanya karena Dia layak disembah. Dan kita naikkan pujian ini, nama-Mu Tuhan. Namamu Tuhan,
disorakan keselamatan dan balikan janji Tuhan. Dia berikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Dia menjawab dari surganya. Musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan tegak. Kami berikan kemenangan, sertakan kami bersorak. Namamu Tuhan, namamu Tuhan, yang berikan kemenangan. Dia bermegah atas harta dan menyanjungkan tahta mereka, namun kita bermegahkan Tuhan. Tiada satu pun di dunia yang akan kekal tuh selamanya. Hanya Tuhan sumber pengharapan. Musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan tegak. Sebab Dia berikan kemenangan, bentangkan kami bersorak. Namamu Tuhan, namamu Tuhan, yang berikan kemenangan. Namamu Tuhan, namamu Tuhan, yang berikan Haleluya, haleluya. Kita teruskan pujian kita sambil kita naikkan pujian ini. Onsikol ginawalku. Onsikol ginawalku, kumadi ya Tuhan. Gawi kosianan hukum maadahai, kosoroku kasari, royo hotu nyaranu, sontong ginawalku. Dia noi doli dan patah hakonku, iti koposionku. Yesus noralang ang katapatan, Yesus noralang ang kaposiyan, Yesus nolang pamasing, away tulong tansanan, itisong pomogunan. Royo-royo ang tunganan mo Tuhan, soro-soroku itu sianan, nokotukan ko Yesus, mantadit kapatayon, minawasi ko dah. Biar musik memuji Tuhan.
Dan kita akan katakan sama-sama. Pansiko ginawaku Kumadi ya Tuhan Gawi kosianan nuku maadahan Kosoroku kasari Royohon pengaranu Sontop song ginawaku Iyano indoli dan mata atonku Citiko posionku Yesus norala no katapatan Yesus norala no keposition Yesus no kapamasi Ngawi turun tersanan Itis kong komoguna Raya-raya omku ngarandu Tuhan Sorang-sorangku ikasyananmu Loko tunggang ko Yesus Mantadi kapatayon Minamasi kodai Loko tunggang ko Yesus Mantadi kapatayon Minamasi kodai Loko tunggang ko Yesus Mantadi kapatayon Minamasi kodai Setiap rencana Tuhan itu adalah cara bagaimana Yesus mengajar kita untuk tetap teguh dalam iman kita. Kita naikkan pujian ini, perkenananmu. Kau Tuhanku yang mulia Kau nyatakan firman-Mu yang ajaib bagiku Saat Kau berkenan mendengar doaku Kau Bapa-Ku yang setia Kau Allahku yang mulia Saat Kau berkenan kasih-Mu limpahiku Pujian penyembahanku hanya bagi-Mu Inilah saatnya perkenanan-Mu nyata atas kami umat-Mu kebaikan-Mu kemurahan-Mu datang bagiku inilah saatnya perkenanan-Mu lawat setiap kami umat-Mu kebaikan-Mu kemurahan-Mu sungguh nyata melimpah bagiku Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia Kau Allah-Ku yang mulia Saat Kau berkenan kasih-Mu limpahiku Pujian penyembahan-Mu hanya bagi-Mu
bagiku. Inilah saatnya perkenananmu, nyawa setiap kami umatmu, Kebaikanmu, kemurahanmu datang bagiku. inilah saatnya perkenananmu, nyawa setiap kami umatmu. Kebaikanmu, kemurahanmu sungguh nyata, melimpah bagiku. Kebaikanmu, kemurahanmu, kenanganmu melimpah bagiku. Melimpah bagiku. Kuasa-Mu Tuhan. Shalom kepada seluruh keluarga SIB Pakan yang sedang berkumpul di rumah masing-masing, siap untuk mendengar firman Tuhan yang saya mau kongsikan pada pagi hari ini. Mari kita buka atau mari kita baca firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal 22 ayat 32. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Pembacaan firman Tuhan yang kedua, Yohanes pasal 17 ayat 9 berkata demikian, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, melalui pembacaan firman Tuhan yang saya mau kongsikan kepada kita, saya menarik satu tema yang cukup sederhana, yaitu 3 model terapi orang Kristen. Nah, dalam hal kita melihat tajuk firman Tuhan ini, sesungguhnya ada 3 perkara yang saya mau sampaikan. Namun pada pagi hari ini saya hanya mau menyampaikan perkara yang pertama, dan minggu yang seterusnya saya akan menyampaikan yang kedua dan yang ketiga. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, 3 model terapi Kristen yang pertama ialah kekuatan iman. Saudaraku, dalam situasi kita pada masa ini yang kita butuhkan yaitu kekuatan iman. Kenapa saudaraku kita membutuhkan kekuatan iman? Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan,
iman, kekuatan iman ini adalah sangat penting untuk menentukan kita sama ada terus bertahan atau sama ada kita dihanyutkan oleh arus dunia pada masa kini. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, kekuatan iman ada beberapa perkara yang saya mau kongsikan kepada kita pada pagi hari ini. Yaitu, yang pertama, yaitu iman sebagai dasar. Saudaraku, iman adalah dasar segala sesuatu. Iman adalah mengharapkan segala sesuatu pasti akan terjadi. Iman adalah memastikan arah hala tuju hidup kita kepada Tuhan. Iman adalah membuat kita setia, tunduk, taat, menghormati Tuhan, dan semakin mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah kekuatan iman. Kekuatan iman yang kedua adalah kekuatan iman yang hidup. Saudaraku, iman yang hidup ini sangat penting. Kalau iman tidak hidup di dalam kehidupan kita, maka jalan kita ini terumbang-ambing. Jadi iman yang hidup adalah kesukaannya mendengar firman Tuhan. Atau iman yang hidup kesukaannya rindu ke gereja. Atau iman yang hidup adalah kesukaannya rindu bersekutu dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, apakah dalam situasi seperti ini kita tetap rindu bersekutu dengan Tuhan? Atau dalam hal situasi ini keinginan hati kita ingin bersekutu dengan sesama kita orang yang percaya? Nah, saudaraku, walaupun pada masa kini kita hanya dapat berkumpul secara keluarga, tapi biarlah di dalam keluarga kita akan memiliki iman yang hidup. Dan marilah kita, saudaraku, dalam keluarga kita, biarlah iman kita hidup. Nah, saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, iman yang hidup adalah tetap maju, terus menerus, tidak berhenti. Walaupun apa yang terjadi, tetap memuji Tuhan, tetap ikut Tuhan. Nah, saudaraku, harapan saya sebagai jemaat SIB Pakan, sekalipun pada masa kini kita tidak berkumpul ke gereja, tetapi saya percaya iman kita masih hidup. Iman kita terus menyala. Iman kita berkobar-kobar untuk memuji Tuhan atau menyembah Tuhan. Iman yang hidup adalah iman yang senantiasa mendapat makanan yang sehat dari firman Tuhan untuk menghidupkan iman yang ada pada kita. Iman yang hidup adalah memberi kesegaran baik rohani kita maupun tubuh kita. Atau iman yang hidup tidak pernah tawar hati, tidak pernah menyesal dalam hidup ini karena mengikut Tuhan. Saudaraku, pernahkah saudara menyesal kalau ketika saudara mengikut Tuhan? Tapi saya percaya kalau iman saudara hidup, saudara tidak tawar hati, saudara tidak pernah menyesal memilih untuk mengikut Tuhan. Yang ketiga, yaitu iman yang benar. Saudaraku, ada orang mengatakan aku memiliki iman, tetapi iman yang ada padanya bukanlah iman yang benar, bukanlah iman yang
iman yang sesungguhnya kepada Tuhan. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, iman yang benar adalah iman yang benar-benar pasti ada. Juga iman yang benar-benar pasti ada. Iman yang tidak benar itu, saudaraku, adalah akan tidak melakukan hal-hal yang benar. Iman yang benar adalah iman tanpa ada alasan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Iman yang benar adalah iman yang percaya atas janji-janji Tuhan di dalam hidupnya. Iman yang benar adalah setia. Iman yang benar adalah menerima janji-janji Tuhan di dalam kehidupannya. Yang terakhir, kekuatan iman adalah iman alat perjuangan. Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, iman alat perjuangan yaitu untuk memberi ketabahan, untuk memberi kita supaya kita tahan menghadapi sesuatu. Iman alat perjuangan untuk kita sanggup memberi yang terbaik karena iman. Iman adalah alat perjuangan, adalah iman untuk sanggup memikul salib Kristus karena iman yang ada pada kita. Iman adalah perjuangan untuk siap berkorban dalam pelayanan ditentukan oleh iman. Nah, saudaraku, dalam situasi ini, siapa yang akan membuat kita boleh bertahan? Siapa yang membuat kita masih berada di dalam Yesus Kristus? Adalah iman. Perjuangan yang ada di dalam kehidupan kita. Iman ini, saudaraku, perlu ada dan hidup di dalam kehidupan kita. Dalam segala perkara pasti ada cebaran. Tapi kalaupun ada cobaan dalam kehidupan kita, suatu tindakan yang kita akan lakukan itu ditentukan oleh iman. Iman alat perjuangan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya firman Tuhan yang saya sampaikan akan membawa iman kita hidup, akan memulihkan iman kita kepada Tuhan. Nah, mari kita koreksi atau nilai sejauh manakah iman yang ada pada kita. Apakah benar-benar kita ini ada kekuatan iman dalam kehidupan kita. Dunia ini semakin lama semakin banyak kesulitan yang kita hadapi. Tapi saudaraku, kita tidak akan kalah. Kita tidak akan ditiwas kalaulah kita memiliki iman yang sungguh, iman yang hidup, iman yang benar di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita tunduk, saya berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah iman-Mu, Bapa, menjadi kekuatan kami, perisai dalam hidup kami, dalam hal kami memperjuangkan hidup ini mengikut-Mu. Dan biarlah iman kami, Tuhan, akan memastikan kami melangkah demi melangkah sampai ke akhirnya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati semua keluarga yang sudah berkumpul bersama di dalam keluarga di rumah masing-masing. Biarlah kemuliaan, hormat hanya kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.